Shalom adik-adik Joel Kids. Nah, Kakak, belum kedengeran suaranya. Oh iya, belum kedengeran. Coba kita ulangi ya. Oke. Jawab ya, Oke, jawab jawab ya keras. semuanya. Yang Oke. keras, oke. Siap Kak, ayo Kak. 1, 2, 3. 3. Shalom adik-adik Joel Kids. Nah, mantap. Mantap Kak. Kita Kembali ketemu lagi hari ini ya di bersama Kak Adel dan Kak Samuel. Wow. Hari ini kita mau ibadah online Joel Kids Kak. Kita mau seru-seruan bareng ya Kak. Iya, kita mau puji Tuhan bareng. Kita mau dengerin firman bareng. Asik. Tapi sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau undang Tuhan, kita mau panggil Tuhan, kita mau panggil hadirat Tuhan datang ke hati kita masing-masing. Siap, semuanya ikuti dengan sungguh-sungguh ya. Semuanya disingkirin dulu, mainannya, Mainan. terus makanannya, pokoknya semua hal yang mengganggu Sungguh-sungguh. singkirin dulu ya Kak. Oke, betul Kita Kak. mau hari ini kita senangkan hati Tuhan, Senangkan hati Tuhan. kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Siapa Tuhan. yang mau angkat tangan? Angkat tangan yang tinggi, angkat tangan. Banyak yang mau ya. Banyak yang mau tuh Kak. Kalau gitu, siapkan hati, siapkan pikiran, semuanya tertuju ke Ke Tuhan. Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, ikutin doa Adel. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami boleh Ibadah online online Joel Kids. Joel Kids. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah namamu. namamu. Kami mau menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Kami undang Kami undang Tuhan hadir kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. di tengah-tengah kami selama ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Kami sangat sangat mencintaimu. mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Katakan Amin. amin. Nah, adik-adik semuanya. Iya. Siapa di sini yang mencintai Tuhan Yesus? Saya. Angkat tangannya semuanya. Mana nih, mana? Banyak, Kak, banyak. Wah, banyak ya. Kalau gitu kita mau puji Tuhan, lagu Cinta Aku Cinta Tuhan. Sama-sama Siap, kita siap. katakan. Cinta Tuhan. Kasih hati Semuanya bangkit buat berdiri. Tuhan Yesus. Dalam sekali. Semakin hari, semakin dalam nih. Semakin hari. Semakin apa? Semakin dalam cintaku padanya. Syukur. Syukur, ku mau bersyukur karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu Kau selamanya. kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Seru banget ya adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Oke. Harus lebih semangat. Ikutin gerakannya Kak Sam sama Kak Adel ya. Oke, Siap-siap. nyanyi dari awal ya. Hati-hati. Cintaku cinta Tuhan, dalam sekali. Semakin hari, Semakin dalam cintaku padanya. saya mau bersyukur. Syukur, ku mau bersyukur
keras sama Tuhan. Lebih keras lagi suaranya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Ku puji namamu. Siap-siap kita lompat bareng-bareng ya habis ini. Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Kasih setiamu kekal selamanya, kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Ku puji namamu. Kapan? Setiap hari. Ku puji namamu. Setiap hari. Ku puji namamu. Katakan Setiap hari. Yeay. tepuk tangan buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang mau bersyukur setiap hari? Aku. Saya, Dede juga mau kan? Kita Mau bakalan dong. mengucap syukur setiap hari. Siap. Yeay. Kak Sam. Apa Kak Adel? Tahu gak Kak? Ada satu lagu di albumnya Joel Kiss nih Dede yang paling terang. Apa itu kan album lagu? Kenapa ada lampu? Iya, maksudnya Kak Adel judul lagunya. Oh, bukan lampu ya? Bukan. Oh, bukan lampu. Coba Kak Sam ingat-ingat lagi. Apa ya? Kira-kira apa nih? Apa nih Kak Adel? Ada udah ngasih clue loh. Yang Apa ya? terang. Bersinar mungkin? Betul. Oh, bersinar. Betul sekali. Oke. Ada yang nebak bersinar juga nggak? Ada pasti ada Kak itu. Hebat. Hebat, Kalau hebat, gitu, kalian hebat. Kita memuji Tuhan pakai lagu Lagu Bersinar. Semuanya tepuk tangan di Tangan dan atas. kepala. Harus semangat ya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu bersinar. Kamu puji Tuhan sama-sama, oke? Iya, ikutin gerakannya Kak Adel sama Kak Sam. Oke. Siap-siap. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia. Bersinar, apa? Kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Asik banget Kak Adel. Kita nyanyikan dari awal. Harus lebih seru dan semangat. Lebih seru harus dong. Ya. Sama-sama kita nyanyikan, oke? Kitalah Kita apa sih? anak pilihan Tuhan. Siapa yang mau dipilih oleh Tuhan? Dipilih Untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia. siap-siap. Bersinar. Mana anak Joel yang bersinar? Kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh. Menjadi apa? Menjadi berkat. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita. Bersinar, bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat
Nah, Kak Adel, tadi seru banget. Seru banget, Adik-adik Kak pada Sam. semangat semua ya Kak Adel. Iya, tadi kita udah gerak-gerak, Kita udah lompat-lompat. lompat-lompat. Buat siapa? Buat Tuhan dong. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oh, aku. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau Oke. undang Tuhan, oke? Siap. Semuanya sikap menyembah gimana? Tutup mata, kita lipat tangan. Kita mau sama sembah Tuhan dengan lagu I Love Jesus. Kita mau katakan kita sangat-sangat mencintai Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. This is my love song. This is my love song for Jesus, for Jesus. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. I love Jesus. Sama-sama kita katakan, I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. sama-sama katakan I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. This is my love Semuanya nyanyi song. keluar dari hati This kalian. is my love song katakan, for for Jesus. For Jesus, this is my love song. This is my love song. This is my love song. For Jesus, for Jesus. Semuanya angkat tangan dan katakan, I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him with all my heart. Sama-sama kita katakan I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Tuhan, biarkan lagu ini Tuhan menjadi ungkapan cinta kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan kepadamu Tuhan. Biarkan kami mau berkata Tuhan, kami mencintai-Mu karena Engkau lebih dulu mencintai kami Tuhan. Dan cinta-Mu Tuhan terlalu besar dan terlalu indah buat kami Tuhan. Maka hari ini Tuhan, izinkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk mengungkapkan cinta kami Tuhan lewat lagu ini. Dan mau berkata Tuhan, kami akan menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan
Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami untuk-Mu Tuhan. Biar melalui pujian dan penyembahan ini Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Hari ini Tuhan, tak lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar kami boleh mengerti Tuhan apa yang akan disampaikan melalui firman-Mu itu Tuhan. Kau yang bicara pada setiap hati kami, dan biar firman itu menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dengan sejuta kisah dari Curly Village. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik kan? Nah, hari ini kita akan menyaksikan cerita dari trio MBM, Mercy, Bravo, dan Marco. Yuk kita saksikan. Teman-teman, aku seneng banget loh ikut kebaktian anak hari ini. Iya, seru banget ya. Tadi Kak Erina juga ceritanya bagus banget. Lucu doang yang kamu inget. Kamu ngerti nggak sama ceritanya Kak Erina tadi? Iya, ngertilah. Tentang itu kan? Sebentar. Apa ya? Aha, aku ingat. Kita itu bisa jadi rekan sekerjanya Tuhan kalau kita mau melayani Tuhan. Aku jadi pengen ikut melayani Tuhan. Tuh seperti Bravo. Keren banget loh. Keren kenapa, Mer? Kan kamu ikut melayani Tuhan jadi singer. Berarti Bravo sudah jadi rekan sekerjanya Tuhan. Aku juga pengen. Tapi ya gimana ya? Suaraku ini masih pas-pasan. Hei, jangan patah semangat. Ayo, terus belajar. Kamu pasti bisa menyanyi dengan baik. Ayo, semangat. Udah yuk pulang. Aku lapar nih. Ya, ini anak makan mulu yang dipikirin. Nanti sore ke rumahku ya. Kita kerjakan tugas dari Kak Erina. Oke, jam 3 ya kita ke rumahmu. Bye. Wah, senang sekali ya lihat teman-teman kita yang sangat bersemangat pulang dari kebaktian anak. Tadi Bravo bilang ada tugas dari Kak Erina. Kira-kira tugas apa ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Kak Grace, sini dong Kak. Tolong bantuin aku. Ada apa sih Mer? Kamu minta bantuan apa? Kita itu disuruh membuat alat peraga tentang Yunus. Lalu apa yang bisa kakak bantu? Aku tuh butuh lem, gunting, sama penggaris Kak. Di mana ya? Aduh, aku lupa naruhnya di mana. Nah, makanya kalau habis pakai itu dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi kalau pas butuh nggak kebingungan kayak gini. Iya Kak, aku lupa. Nah, ini semua yang kau butuhkan. Sip, kakak memang hebat deh. Oh iya, Kak, aku pergi ke rumah Bravo ya. Aku mau kerjain tugasnya di sana, barengan sama Marco juga. Oh, oke. Kamu hati-hati di jalan ya, Mer. Pulangnya jangan malam-malam. Oke, siap kakak. Oh, ternyata tugasnya membuat alat peraga tentang Yunus di perut ikan. Wah, seru juga ya. Wah, jadi nggak sabar nih lihat hasilnya. Hai Mer, kamu sudah bawa semua peralatannya kan? Iya dong. Nih, aku sudah bawa peralatannya. Marco di mana ya? Kok belum datang? Iya nih, belum datang. Kita tunggu sebentar ya. Hei Mer, sorry, aku terlambat. Iya Marco, gak apa-apa kok. Bravo, ayo cepetan. Ini Marco sudah datang. Mer, kamu gak pengen tahu nih kenapa aku terlambat? Lah, memangnya kenapa Marco? Jadi
Malu nih ngomongnya. Kasih tahu nggak ya? Kenapa sih? Bikin penasaran aja deh. Tadi waktu aku mau kesini, Kak Erina telepon aku. Oh ya? Kenapa Kak Erina telepon? Mau kasih tugas yang lain lagi? Ya tentunya tugas khusus buat orang keren kayak aku nih. Wah, tugas apaan sih kok? Kalau cerita itu yang lengkap dong. Penasaran ya? Nih aku kasih tahu. Tadi Kak Erina telepon aku. Besok minggu aku diberi tugas jadi usher. Keren gak? Wih, keren banget kamu. Selamat ya Marco. Jadi besok minggu kamu harus berangkat lebih awal dong. Iya dong, kalau usher kan harus datang sebelum kebaktian anak dimulai. Udah dulu ngobrolnya. Yuk kita ambil mulai kerjain tugasnya. Oke, yuk kita kerjain. Wow, Mercy, Marco, dan Bravo semangat sekali membuat alat peraganya. Mereka dengan sungguh-sungguh mengerjakannya supaya nanti nilainya juga baik. Adik-adik semua, yuk kita lihat kelanjutan ceritanya. Marco, gambarmu mana? Sini cepetan. Dari tadi kamu ngapain aja sih? Kok bengong terus? Aku lagi membayangkan besok minggu pas tugas usher, pasti aku akan keren banget. Aku mau meminta dibeliin baju dan sepatu baru Pasti aku bakalan tambah keren. Dan nanti kalau teman-teman yang lain lihat aku, wah mereka pasti kagum sama aku. Ya enggak, Brav? Kagum? Memangnya besok tuh kamu mau tugas usher apa? Mau jadi artisku? Iya benar. Marco ini sok-sokan jadi artis. Ya jelas dong, mereka akan kagum lihat aku. Sudah keren, tampan, dikasih tugas jadi usher lagi. Kan semua teman-teman yang datang nanti lihat aku semua kan? Marco, baru tadi dengar firman. Sekarang sudah lupa. Apa kamu nggak ingat kata-katanya Kak Erina tadi? Bilang apa memangnya? Menjadi rekan sekerja Tuhan itu sebuah kehormatan, bukan buat sombong-sombongan gitu. Apalagi terlihat keren. Emang tadi Kak Erina bilang gitu ya? Kok aku nggak denger? Makanya kalau dengar firman itu harus fokus supaya bisa dengar utuh apa yang tadi disampaikan. Terus Kak Erina sampaikan apa lagi? Tadi Kak Erina bilang kalau Tuhan itu bisa melakukan semuanya. Tapi kalau kita dilibatkan menjadi rekan sekerja Tuhan itu berarti Tuhan percaya dengan kita. Kita ini siapa sih? Kita ini bukan apa-apa. Tapi kalau kita punya kesempatan buat melayani Tuhan, itu karena anugerah, bukan karena kita hebat. Iya Marco, itu bener banget. Aku aja kepingin melayani jadi singer, tapi belum dapat kesempatan karena suaraku tuh masih fals. Nah, kalau kamu sekarang diberi tugas, itu anugerah loh, bukan karena kamu keren. Gitu ya. Kalau kamu melayani Tuhan karena kamu merasa keren, nanti pelayananmu malah nggak jadi memuliakan Tuhan, tapi malah jadi dosa loh karena kamu sombong. Aku salah ya. Terus aku harus ngapain dong? Ya bertobatlah, minta ampun dulu ke Tuhan sebelum besok minggu kamu melayani. Kalau kita melayani itu harus dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah mengingatkan aku. Nah, itu kan gunanya teman. Kalau yang lain salah, harus saling mengingatkan. Ya udah, ini sudah sore. Ayo segera selesaiin biar nggak kemalaman. Teman-teman, dari cerita tadi kita belajar bahwa Tuhan mau supaya kita menggunakan talenta kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi ingat, jangan sombong ya saat kita diberikan talenta yang luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Hari ini setelah kita nonton drama, Kak Sharon akan cerita tentang firman Tuhan. Nah, tadi kan sudah diceritakan bahwa kita menjadi teman sekerja Allah. Kita menjadi temannya Allah, mengerjakan sesuatu yang Allah ini mau untuk kita ini mengerjakan. Nah, kita bisa mengerjakan dengan apa sih? Dengan talenta kita. Talenta itu apa, Kak? Talenta itu adalah hal yang kita bisa lakukan yang Tuhan itu anugerahkan dalam hidup kita, yang Tuhan berikan. Contohnya, nih ada menyanyi seperti ini. Lalu ada yang lain lagi, menari mungkin. Atau yang mungkin main musik. Ada gitar, bisa mungkin main keyboard, main drum, main seruling, main alat musik lainnya. Atau ada lagi memasak misalnya. Wah, talenta nggak cuma 4 ini ya, ada banyak talenta yang Tuhan itu berikan dalam hidup kita masing-masing. Nah tapi Kak, apakah semua orang punya banyak talenta? Apakah mungkin semua 4-4-nya ini bisa punya? Mungkin ada yang punya. Tapi apakah cuma ada yang punya 1 Kak? Ada dong. Siapa tahu cuma dikasih Tuhan talenta cuma menyanyi. Cuma bisa hebat banget menyanyi. Atau mungkin hebat banget memasak. Nggak bisa yang lainnya, hanya cuma bisa memasak, nggak bisa nyanyi kalau suaranya fales. Yang satu cuma bisa main musik, nggak bisa menari, kalau menari dia kaku badannya. Jadi nggak semua orang punya banyak talenta. Tapi adik-adik dikatakan di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga pasti akan setia dalam perkara besar. Nah kalau adik-adik ini diberikan suatu hal yang kecil talenta oleh Tuhan, Tuhan menganugerahkan suatu talenta yang kecil mungkin hanya menyanyi. Nah adik-adik bisa gunakan talenta ini untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk bekerja sesuai yang Allah mau, yaitu apa? Memuji menyembah Tuhan. Nah kalau adik-adik memuji dan menyembah Tuhan, pakai suara adik-adik ini sudah diberikan talenta suara yang bagus, siapa tahu adik-adik akan diberikan perkara yang besar lagi. Contohnya apa? Mungkin mimpin teman-temannya pujian, mungkin nanti jadi worship leader suatu saat, mungkin jadi penyanyi yang terkenal suatu saat. Dari mulai apa sih? Dari kita setia akan perkara yang kecil, yang cuma nyanyi nyembah Tuhan, tekun melaksanakannya, setia kita terus menyembah Tuhan, bisa menjadi perkara yang besar, seorang yang mungkin famous, terkenal, penyanyi yang hebat, dan segala macam. Apalagi contohnya masak. Mungkin hari ini cuma bisa masak kecil adik-adik, cuma bisa goreng telur. Atau cuma bisa masak mie mungkin. Hal-hal yang sederhana yang kecil. Tapi kalau adik-adik ini setia melakukan ini, buat apa? Mungkin bagi makan di jalan. Oh aku cuma bisa goreng telur sama masak mie. Nanti mama yang masakin nasi, aku mau bungkus makanan. Aku mau bungkus makanan terus aku bagi di jalan. Dari hal-hal yang kecil kita lakukan jadi teman sekerjanya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ini mau, apa yang Tuhan ini perintahkan, memberi makan orang miskin, dari talenta kita memasak. Suatu saat siapa tahu adik-adik punya restoran yang besar. Suatu saat siapa tahu masakan adik-adik ini terkenal di mana-mana. Dimulai dari apa? Dari yang kecil adik-adik setia, cuman masak mie, goreng telur, dibagi ke orang-orang di jalan. Nah banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa adik-adik lakukan lewat talenta-talenta ini yang mungkin kecil, yang mungkin gak berarti, Kak aku gak pede kalau nyanyi Kak, suaraku gak fales sih, cuman aku gak pede kalau nyanyi. Jangan adik-adik, jangan gak pede, kita harus pede aja, percaya diri aja. Kita nyanyi sembah Tuhan, puji Tuhan. Masak, aku takut kalau gosong, aku takut kalau minyak gak matang segala macam. Kita harus mencoba adik-adik. Kita harus mengupayakan talenta ini, kita harus mengusahakan talenta ini agar bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai yang seperti di Matius 25 dikatakan bahwa hamba yang dapat 1 talenta, dia menguburnya, setelah itu dia dimarahin sama tuannya. Nah kita kalau diberikan cuman mungkin 1 talenta, jangan pernah dikubur. Tapi kita harus menjadikan talenta itu menjadi berkat buat banyak orang. Nah teman sekerja Allah, kita menjadi teman, kita membantu Tuhan dalam pekerjaannya.
Contohnya kayak apa sih? Paling gampang kita berikan contoh adalah pada keluarga kita. Di keluarga kita menjadi teman sekerja mamah misalnya. Menjadi teman sekerja mamah. Saat mamah mungkin masak-masak, kita bisa bantu-bantu. Apa yang bisa aku bantu, Mah? Mungkin kita bantu ngadukin di pancinya. Atau kita bisa jadi teman sekerjanya papa juga. Papa lagi cuci mobil, kita bisa jadi teman yang membantu cuci mobilnya. Jadi teman sekerjanya adik sama kakak misalnya. Mungkin lagi mereka buat PR yang susah, mungkin lagi bikin sesuatu hal, kita bisa bantu buat ngambilin bahannya, bantu untuk mewarnai, bantu segala macam. Itu yang dimaksud dengan menjadi teman sekerja adik-adik. Nah di sini kalau kita disuruh menjadi teman sekerjanya Allah, berarti kita membantu mengerjakan pekerjaannya Allah. Kayak yang tadi Kak Sharon udah ceritain di awal, kita membantu pekerjaan Allah, kita menyembah Tuhan sama-sama, memimpin semua teman-teman kita untuk menyembah Tuhan. Bagi makan di jalan mungkin, kita main musik, kita menyanyikan lagu-lagu, kita menciptakan lagu mungkin. Terus ada lagi kita punya talenta menari, kita menari buat Tuhan, kita membawa orang-orang mengajari mereka semua untuk nari buat Tuhan. Kita bisa pakai apapun talenta kita untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan mau, untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Nah itulah yang dinamakan menjadi teman sekerja Allah. Tapi ingat adik-adik, kita nggak boleh bangga. Jadi apa yang kita lakukan itu karena anugerah, itu karena pemberian. Talenta yang kita punya bukan karena kita hebat. Kita nyanyi hebat bukan karena kita kok, tapi karena Tuhan yang memberikan talenta itu. Kita bisa masak, kita keren, bukan karena kitanya, tapi karena Tuhan yang memberikan kita talenta untuk bisa memasak, terus jadi berkat bagi banyak orang. Jadi ingat adik-adik, semua talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu semuanya adalah pemberian anugerah. Jangan pernah kita kubur, tapi kita harus buat talenta kita ini, kita salurkan jadi berkat bagi banyak orang. Nah hari ini Kak Sharon mau ajak semuanya kita, untuk kita sama-sama berdoa, kita minta Tuhan untuk kita bisa jadi teman sekerjanya Tuhan, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan, untuk kita bisa membantu Tuhan bersama-sama kerjasama. Yuk sama-sama kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa menjadi teman sekerja-Mu. Kami berdoa supaya hari ini Tuhan, mulai hari ini kami bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami bisa untuk membantu Engkau Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan juga bantu kami untuk bisa jadi teman sekerja Papa, Mama, saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami. Supaya kami bisa jadi berkat Tuhan bagi orang-orang. Dan buat kami tidak pernah memendam Tuhan talenta kami, tapi kami menggunakan talenta ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali Profesor Ihi bertemu dengan adik-adik semua. Hari ini ayat hafalan yang harus kita hafalkan adalah Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Adik-adik, ulangi ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jangan lupa ya adik-adik, dihafalkan. Dah. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi bersama dengan Prayer Man. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman tentang yang namanya menjadi rekan sekerja Allah. Nah, siapa yang di sini mau jadi rekan sekerja Allah? Wah, keren. Prayer Man melihat bahwa kalian semua mau menjadi rekan sekerja Allah. Nah adik-adik, menjadi rekan sekerja Allah itu tuh tidak selalu berada yang di atas mimbar, orang-orang yang selalu melayani, tidak selalu seperti itu adik-adik. Tapi kita menjadi rekan sekerja Allah, kita juga bisa dengan cara kita berdoa bagi bangsa. Nah adik-adik, sekali lagi Prayer Man ajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari kita percaya kita itu
menjadi rekan sekerja Allah dan Tuhan yang bersama dengan setiap hidup kita. Dan kita percaya biarkan Tuhan yang menunjukkan setiap perbuatan-perbuatannya dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya adik-adik, mari kita siapkan setiap hati kita. Miliaran jiwa diselamatkan sampai genap semua dan dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama. Hati dan kerinduanmu Bapa, sampai miliaran jiwa diselamatkan sampai genap semua dan dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang. Kami doa-doa yang seirama. Hati dan kerinduanmu Bapa, sampai miliar. Dan sekali kami berdoa Tuhan, mari berikan setiap hati kami yang ingin melayani Engkau Tuhan. Biarkan setiap kami melakukan dengan cinta kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang bersama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa akan kami tuai Tuhan. Biarkan setiap kami berjalan bersama dengan Engkau dan makin kuat dan tidak pernah makin lesu Tuhan. Biarkan setiap kami yang hari-hari ini mulai menjauh daripada Engkau, biarkan Engkau makin kuatkan setiap kami. Biarkan kami melayani Engkau dengan kuat sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, setiap yang kami lakukan semuanya itu hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan-Mu Bapa, sampai miliaran jiwa biarkan sampai miliaran jiwa diselamatkan Tuhan. Biar genap Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarkan firman-Mu itu yang jadi Tuhan atas bangsa Indonesia. Dan kemuliaan-Mu turun Tuhan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang doa-doa yang seirama. Hati dan kerinduan-Mu Bapa, sampai miliaran jiwa diselamatkan sampai genap semua dan dituntaskan. Kamilah, biar kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan semuanya terjadi Tuhan. Dan biarkan kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas bangsa Indonesia. Sebab kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu itu Tuhan yang terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami patahkan Tuhan semua rencana-rencana si jahat,
semua yang ingin menggagalkan rencanamu. Kami percaya Tuhan, rencanamu yang jadi atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarkan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduan-Mu Bapa, hati dan doa-doa yang seirama, dan kerinduan-Mu Bapa, doa-doa yang seirama, hati dan kerinduan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, biar Engkau taruh setiap hati kami untuk setia sampai garis akhir, setia untuk melayani Engkau senantiasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang sudah kami naikkan, semuanya dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya percaya sama-sama katakan, amin. Mari adik-adik semua, kita tutup ibadah kita sama-sama hari ini. Kita mau berdoa, kita mau minta berkat yang dari Tuhan. Yuk angkat tangannya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami masih boleh ibadah secara online. Biar hari ini Tuhan Kau yang sertai anak-anak, biar Kau yang limpahkan semua yang terbaik bagi hidup mereka Tuhan. Engkau yang bukakan tanah hati mereka, Kau yang bukakan pikiran mereka untuk mereka bisa mengerti yang Engkau mau Tuhan, mengerti firman-firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami hari ini berdoa berkat yang terbaik turun atas hidup mereka, atas hidup keluarga mereka. Kau yang jaga sertai mereka selama 1 minggu ke depan Tuhan, sampai kita berjumpa lagi di ibadah online. Terima kasih ya Tuhan, berikan jaminan-Mu dalam hidup mereka, berikan yang terbaik bagi hidup mereka dan juga keluarganya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you, sampai jumpa.